Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Thumma ila jami'il ثم إلى جميع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبو سيد محمد بن علي المالكي الحسني وإلى والدينا أن الله يعلي درجات في الجنة وينور ضرائرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة yudkhilu mempersilahkan masuk Allahu siapa Allah memasukkan Allah ahlal jannati kepada penduduk surga memasukkan atau mempersilahkan masuk al jannata ke surga. Yudkhilu Allah memasukkan mempersilahkan masuk man kepada siapapun yasha'u yang berkehendak siapa Allah ayyasha'uhu birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Wa yudkhilu dan memasukkan Allah ahlan nari kepada penduduk neraka an-nara ke neraka. Ada orang-orang yang memang ahli surga dipersilahkan masuk oleh Allah. Ada orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah sehingga dia juga masuk bagian dari ahlul jannah. Ada orang-orang yang masuk ke neraka, ahlun nar, dan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kelompok. Atau boleh jadi 2 lah. Satu orang yang masuk surga, kelompok pertama, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang masuk neraka. Tsumma yaqulu kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang diberi hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa firman Allah? Unzuru man wajabtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min imanin fa akhrijuhu. Unzuru, ceklah, lihatlah. Man kepada orang wajadtum yang kau jumpai fi qalbihi di hatinya man, apa yang kau jumpai mithqala habbatin seukuran biji min khardalin sawi, biji sawi min imanin dari keimanan fa akhrijuhu keluarkan olehmu kepada man. Firman Allah kepada orang-orang yang punya hak untuk memberikan syafaat.
lihatlah, carilah orang-orang yang di hatinya masih ada keimanan meskipun sekecil biji sawi. Keluarkan dia. Keluarkan orang-orang yang di hatinya masih ada setitik keimanan, sebiji keimanan, sekecil apapun gitu maksudnya. Keluarkan. Ini firman Allah kepada orang-orang yang punya hak syafaat. Fayukhrajuna, kemudian dikeluarkan siapa mereka, minha dari neraka, humaman, dalam keadaan sudah menjadi lahar. Ini mirip seperti hadis yang sebelum-sebelumnya. Qadim tahasyu, sungguh terbakar mereka. Fayul kauna, setelah mereka dientas dari neraka, kemudian mereka dimasukkan fi nahril hayah, pada sungai kehidupan. Awil haya, ini ragu rawinya, ragu apakah hayati pakai tak marbuta atau tidak pakai tak marbuta, awil haya gitu. Setelah mereka dimasukkan ke sungai kehidupan, fayambutuna fihi, kemudian mereka tumbuh, fihi ay fi nahril haya, maksudnya hidup kembali, kama tambutul hibbatu ila janibis sail, sebagaimana biji tumbuh di samping sungai lah. Sail itu kan kemarin banjir maknanya, maksudnya tumbuh di pinggiran sungai. Alam taroha, apakah engkau tidak melihat biji itu? Kaifa takhruju, bagaimana keluar apa biji? Sofro'a multawiyatan, kuning lagi melilit, maksudnya segar, sebagaimana dijelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala haddatsana Wuhaibun wa hawwala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Hajjaj ibn Asy-Sya'ir qala haddatsana Amr ibn Aun qala akhbarana Khalidun. Kilahuma, keduanya Wuhaib dan Khalid, an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya, bihadzal isnadi, dengan isnad ini, wa qala, dan keduanya berkata, fayulqawna fi nahrin yuqalu lahu al-hayatu. Redaksinya berarti enggak pakai fayulqawna fi nahril hayati sebagaimana redaksi riwayat sebelumnya. Ini pakai redaksi fayulqawna, kemudian dilempar siapa orang-orang yang sudah dibebaskan dari neraka, maksudnya dimasukkan fi nahrin, pada satu sungai, yuqalu lahul hayatu, yang dikatakan lahu bagi nahar, al hayatu apa, hayat, sungai kehidupan. Walam yashukka, dan mereka tidak meragukan, maksudnya tidak ragu, langsung pakai redaksi al hayatu. Kalau pada riwayat sebelumnya masih ragu apakah nahril hayati atau nahril hayat. Wa fi hadithi Khalidin, dan di dalam hadisnya Khalid ada redaksi kama tambutul ghusa'atu fi janibis saili, sebagaimana tumbuh apa buih di samping sungai. Sungai yang baru selesai banjir maksudnya. Tidak pakai redaksi kama tambutul hibbah. Wa fi hadisi Wuhaibin kama tambutul hibbatu fi hamiatin, ay hamilatis sail, ya sama maknanya. Hamiatin ay hamilatis sail, yang dibawa oleh ombak, yang dibawa oleh banjir. Qala wa haddatsani Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Bishrun, yakni Ibn al-Mufaddali, an Abi Maslamata an Abi Nadrata an Abi Sa'idin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nari alladhina hum ahluha fa innahum la yamutu fiha wa la yahyawna. Adapun penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yang mereka memang penduduk asli neraka,
yaitu orang-orang yang di hatinya sama sekali tidak ada keimanan kepada Allah, adalah orang-orang yang kafir, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi ahlun nar, penduduk asli neraka. Kata Nabi, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawna. Mereka tidak mati di neraka tetapi mereka tidak hidup juga. Tidak mati tapi tidak bisa dikatakan hidup. Gimana maksudnya tidak mati dan tidak hidup? Mau dibilang mati mereka terus merasakan sakitnya siksaan, mau dibilang hidup, kehidupan mereka tidak bisa membebaskan mereka dari siksaan neraka. Makanya mau dibilang mati mereka merasakan sakit, mau dibilang hidup juga enggak, karena hidupnya enggak bermanfaat. Jadi yang dimaksud tidak hidup adalah tidak hidup, tidak ada kehidupan yang bisa menolong mereka. Hidup pun percuma karena mereka tidak bisa terbebas dari siksaan neraka. Walakin nasun asabathumun naru bidzunubihim aw qala bi khatayahum famatahum imatatan hatta idza kanu fahman, dan seterusnya. Walakin akan tetapi nasun, nanti akan diselamatkan, dikeluarkan dari neraka, nasun orang-orang, asabathumun nar, yang menimpa hum kepada mereka annaru apa neraka, api neraka maksudnya, menimpa bidunubihim sebab dosa-dosa mereka. Mereka masuk ke neraka gara-gara dosanya, bukan karena tak beriman kepada Allah. Auqala, atau ini syakkun minar rawi. Auqala, atau Nabi bersabda bi khotoyahum, gara-gara dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan mereka. Fa amatahum imatatan, kemudian Allah mewafatkan mereka imatatan, ay imatatan hakikiyatan. Mereka diwafatkan dengan benar-benar wafat. Satu penafsiran mengatakan fa'amatahum imatatan, artinya mereka benar-benar mati. Al-mautul haqiqiyu, atau al-mautu haqiqatan. Mati yang sebenar-benarnya mati, sehingga ketika di neraka mereka tidak merasakan sakitnya api neraka, tapi mereka ada di neraka. Sekali lagi saya katakan, yang dimaksud mati hakiki dalam redaksi hadis ini, fa'amatahum imatatan, mati yang sebenar-benarnya adalah mati yang tidak bisa merasakan apapun. Jadi dalam satu penjelasan mensyarahi redaksi fa'amatahum imatatan adalah mati yang sebenar-benarnya. Jadi mereka cuma dimasukkan ke neraka, tapi mereka tidak merasakan sakitnya siksaan atau panasnya api neraka. Qadiyat mengatakan ada dua kemungkinan fa'amatahum imatatan. Kemungkinan yang pertama seperti kemungkinan yang saya sampaikan tadi, mati ya benar-benar mati sehingga mereka tidak bisa merasakan apapun. Tak merasakan siksa, tak merasakan panasnya api neraka, benar-benar mati. Ini adalah kondisi orang-orang yang masuk neraka gara-gara banyak dosa dan banyak kesalahan. Jadi cuma dimasukkan ke neraka tapi tak merasakan apapun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar tapi apinya itu tidak bisa melumat Nabiullah Ibrahim. Itu kemungkinan yang pertama, mati beneran, kasarnya mereka cuma jadi kayu bakar sehingga mereka tidak merasakan apa-apa sebagaimana kayu dibakar itu. Ya jadi abu tapi nanti akhirnya dihidupkan kembali oleh Allah. Itu kata qadiyat yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya yang dimaksud fa'amatahu imatatan itu mereka mati, bukan mati beneran tapi hidup di neraka tapi tidak bisa merasakan panasnya neraka atau siksaan neraka. Keliru. Kemungkinan yang kedua adalah mereka
masih hidup di neraka, bukan al-mautul hakikiyu, tetapi mereka merasakan azab yang lebih ringan ketimbang azab yang dirasakan oleh penduduk asli neraka. Jadi mati hakiki atau mati yang tidak hakiki, yang idofi. Hakiki idofi. Yang idofi ini masih merasakan, tetapi azabnya itu akhaffu alaman. Tidak menyakiti mereka. Ya sakit tapi ringan lah, kira-kira begitu. Itu kata Qadiyat. Tetapi kemudian dikomentari yang sahih yang pertama. Atau asah itu yang pertama. Mati beneran sehingga tidak bisa merasakan azab neraka. Udzina hatta idza kanu fahman, sehingga tatkala mereka sudah berubah menjadi batu bara karena mereka dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Udzina bisyafaati, diberi izin atau diizinkan bisyafaati. Apa syafaat? Diizinkan, maksudnya siapa orang-orang yang berhak untuk memberikan syafaat. Faji'a bihim, didatangkan bihim siapa mereka, domairo ay jamaatin. Lalu mereka dientas dari neraka dengan berkelompok segerombol. Fabussu ala anharil jannah. Kemudian mereka ditebar di sungai-sungai surga. Sumakila, kemudian dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, afidu, keliru. Sumakila, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, afidu alaihim, sirami mereka. Fayambutuna nabatal hibbah. Kemudian mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji, takunu fi hamilis sail, yang sudah dibawa oleh banjir. Faqala rajulun minal qaum, kemudian ada salah seorang yang berkomentar pada saat Rasulullah menyampaikan hadis ini, ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana bil badiyati. Seakan-akan Rasulullah ada di pedalaman sebagaimana yang kemarin, karena Rasulullah mengilustrasikan orang-orang yang dientas dari neraka kemudian dihidupkan kembali, itu persis seperti tumbuhan. Jadi seakan-akan Rasulullah menjelaskan tumbuhan secara detail. Ilustrasi orang-orang yang dibangkitkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, kemudian dihidupkan kembali di Nahrul Hayah. Qala wa haddatsana hu Muhammad bin al-Muzanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Maslamah qala sami'tu Aba Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Bishr ila qawlihi fi hamilis sayl walam yadhkur ma ba'dahu, dan tidak menyebutkan Syu'bah kepada ma ba'dahu, sesuatu atau redaksi setelah hamilis sayl, yang faqala rajulun minal qaum ka'anna Rasulullah, dan seterusnya itu. Babu akhir ahlil jannati khurujan, bab yang menjelaskan tentang orang yang terakhir keluar dari neraka. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali kilahuma an Jaririn qala Utsmanu haddatsana Jarirun an Mansur an Ibrahim an Abidata an Abdullah ibn Mas'ud qala Abdullah bin Mas'ud berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inni la'alamu akhir ahlin nari khurujan minha. Sesungguhnya aku sangat tahu kepada orang yang terakhir keluar, akhir ahlin nari khurujan, khurujan jadi tamyiz. La'alamu akhir ahlin nari khurujan, aku sungguh sangat tahu kepada orang yang terakhir keluar minha dari neraka. Wa akhir ahlil jannati dukhulan al jannata, dan orang yang terakhir masuk surga. Siapa itu? Rajulun yakhruju minan nari habwan, yaitu seseorang yang keluar dari neraka habwan dengan cara merangkak, sebagaimana merangkaknya bayi itu. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu, kemudian Allah berfirman kepada orang yang keluar dari neraka dengan cara merangkak tadi,
idhab fadkhulil jannah. Sana pergi, silahkan masuk surga. Fayatiha, kemudian orang yang tadi itu mendatangi surga, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Fayukhayyaru, digambarkan ilaihi kepada eh, man atau rajul, annaha, apa sesungguhnya surga, mal'a, ialah penuh. Jadi setelah nyampe di pintu surga, dia lihat kayaknya surga udah penuh deh. Gitu. Jadi memang diperlihatkan seakan-akan surga sudah penuh. Fayarji'u fayaqulu, kemudian dia kembali. Maksudnya kembali ila munajati rabbih, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ya Rabbi, dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtuha mal'a, aku jumpai surga sudah penuh. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu, kemudian Allah taala berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannata, pergi, segera masuk surga. Qala fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Sekali lagi dia mendatangi surga dan dalam pandangan matanya dia melihat bahwa surga itu sudah full, enggak ada tempat untuk dia. Fayarji'u fayaqulu ya Rabbi. Untuk kedua kalinya dia bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu, dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtuha mal'a, aku jumpai, aku dapati surga itu sudah penuh. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannah. Sekali lagi, pergilah dan masuk surga. Fa innalaka mithlad dunya wa asyarata amsalihha. Sesungguhnya kamu akan mendapatkan mithlad dunya, adapun seukuran dunia, wa asyarata amsalihha, dan 10 kali lipat dunia. Silahkan kamu masuk surga, kamu akan mendapatkan dunia dan seisinya, dan 10 kali lipat dari dunia itu. Ini orang yang terakhir kali masuk surga. Au innalaka asyarata amsalid dunya. Ini syak minar rawi. Atau kamu akan mendapatkan 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Qala, kemudian Abdullah qala, kemudian Rasulullah bersabda, fayaqulu, kemudian rajul tadi berkata, atas kharubi, apakah engkau bercanda denganku? Maksudnya orang tadi kaget, tidak layak kiranya dia mendapatkan kenikmatan seisi dunia ditambah 10 kali lipatnya pula. Jadi dia rada kaget, heran kok bisa, sehingga dia kemudian mengatakan kepada Allah, atas kharubi, apakah Anda bercanda dengan saya? Atau au atat hakubi, apakah engkau menertawakanku, gitu kira-kira. Wa antal maliku, sedangkan engkau pemilik surga, pemilik alam semesta. Dia kaget. Qala, kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, dia kaget karena merasa tak pantas ya. Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Aku melihat Rasulullah pas cerita ini, Rasulullah tersenyum, hatta badat nawajiduhu. Ini kalau orang biasa dhahika ya ketawa, tapi Rasulullah itu tertawanya Rasulullah itu adalah senyum. Jadi paling banter tertawanya Rasulullah itu ya tersenyum. Dohika, Rasulullah senyum, hatta badat nawajiduhu, sampai gigi geraham beliau kelihatan. Ya lucu kira-kira dengan tingkah rajul yang akhiru ahlin nari khurujan minha wa akhiru ahlil jannati duhulan al jannata. Qala fakana yuqalu dzaka adna ahlil jannati manzilatan. Itu adalah kedudukan yang terendah bagi penduduk surga. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibata. Yang terendah aja dapat dunia dan seisinya plus 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibata wa Abu Quraib wal lafdhu li Abi Quraib.
Qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abidata an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu akhir ahli nari khurujan minan nar. Aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka, yaitu rajulun yakhruju minha zahfan, orang yang keluar dari neraka dengan keadaan atau dalam kondisi merangkak. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada rajul tadi, intolik fadkhulil jannah, pergi segera masuk surga. Qala, Nabi bersabda, fayadhabu fayadkhulul jannata. Rajul tadi pergi kemudian masuk surga. Fayajidun nasa qad akhadul manazilah. Dia mendapati orang-orang sudah dapat tempat semua. Maksudnya dia enggak kebagian tempat. Fayuqalu lahu atadhkuruz zaman alladhi kunta fih. Dikatakan kepada rajul tadi, apakah kamu ingat az-zamana akan satu waktu, satu masa alladzi kunta fi, yang engkau ada di masa itu. Maksudnya apakah kamu ingat pada saat kamu di dunia dan kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Fayaquluna am, iya ya Allah. Fayuqalu lahu tamanna, lalu dikatakan kepada rajul tadi, tamanna, silahkan harapkan apapun yang kamu inginkan, harapkan. Fayatamanna, kemudian rajul tadi mengharap, berangan-angan, semua dia angankan. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada rajul, lakal ladzi tamannaita, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu harapkan, wa asyaratu ad'afid dunya, dan 10 kali lipat dunia. Qala fayaqulu, kemudian rajul tadi berkata, qala Rasulullah bersabda, fayaqulu, kemudian rajul tadi berkata, atas kharubi wa antal malik, apakah engkau mau bercanda? Jadi atas kharu ini bisa dimaknai makna asalnya kalau kalian cari di kamus, atas kharu ini maknanya menghina. Tapi oleh para ulama kemudian dimaknai bukan menghina secara atau dengan hinaan yang tak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, karena tak mungkin Allah terjebak dalam sukhriyah atau menghina orang, itu ndak mungkin. Ta'ala Allahu azza wa jalla an dzalik. Ndak mungkin. Jadi makanya sebagian memaknai atas kharu ini bukan sukhriyah, tetapi atas tahzi'ubi. Maksudnya apakah engkau bercanda denganku? Orang ini kaget. Masa serius ya Allah gitu. Saking kagetnya, syoknya mendapatkan kejutan sedemikian besarnya. Dalam pandangan dia sangat besar. Padahal penduduk-penduduk surga yang lain mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar ketimbang nikmat yang dia dapatkan. Jadi dia kaget, syok, merasa tak pantas dirinya mendapatkan nikmat sedemikian besarnya. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasulullah dhahika hatta badat nawajiduhu. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Affan ibnu Muslim qala haddatsana Hamad ibnu Salamah qala haddatsana Sabitun an Anas an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, akhiru man yadkhulul jannata, orang yang terakhir masuk surga, rajulun adalah laki-laki, fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan, kadang dia berjalan, wa yakbu marratan, kadang dia tersungkur. Ini jadi proses keluarnya dia dari neraka itu jalan, kadang tersungkur, wa tasfa'uhun naru marratan, kadang dia dihanguskan oleh api. Faidha ma jawazaha, maka tatkala dia melewati neraka, iltafata ilaiha, kemudian dia menoleh ke neraka. Setelah melewati neraka, dia menoleh ke neraka. Faqala tabarakalladzi najjani minki. Maha suci Allah, maha luhur Allah yang menyelamatkanku dari engkau. Laqad a'tani Allahu syai'an ma atahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah memberikanku sesuatu yang tak pernah diberikan kepada generasi awal dan generasi akhir. Faturfa'u lahu syajaratun ay fatadharu lahu syajaratun. Kemudian dia melihat atau disingkap, diperlihatkan akan satu pohon. Fayaqulu, kemudian rajul tadi berkata, ay rabbi, wahai Tuhan, adnini min hadis syajarati, perlihatkan aku atau dekatkan aku dengan pohon ini, kata rajul tadi. Fali astadhilla bi dhilliha, fa jawab,
dari doa adnini.